hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Surat kemenangan yang Tuhan berikan adalah satu hal yang pasti. Ketika setiap kita menyadari bahwa ada kuasa yang terbesar, mujizat yang terbesar di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari yang percaya kita bangkit berdiri bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, sama-sama serukan. Mujizat dalam bersyukur. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah doa malam. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati hidup saudara, saudara dalam keadaan yang baik, dan apapun yang sedang saudara alami,
kita semua perlu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam penyembahan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa persembahan kami yang hidup ke hadapan-Mu Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia. Selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia, setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, sungguh ku berserah. Kami percaya,
percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang terlebih besar. Dengan iman kami mau katakan, kami percaya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Kami percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tidak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Kami sembah. Mari kita menyembah Tuhan. Mari naikkan suaramu, naikkan hatimu. Kami perlukan, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Sebab apapun yang terjadi Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Kami percaya saat kami menyembah Engkau turun tangan. Saat kami berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sungguh kuasa-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya Tuhan.
Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah, berkat, kelimpahan yang Tuhan beri bagi kami sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami malam hari ini, berkati hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saya berdoa semoga keadaan Bapak Ibu Saudara baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah malam hari ini saya beri tema berserah atau menyerah. Saudara, pergumulan berat yang kita alami dalam kehidupan terkadang membuat kita menyerah terhadap keadaan ketimbang kita berserah kepada Tuhan. Masalah yang datang bertubi-tubi terkadang membuat kita putus asa ketimbang kita berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Saudara, Tuhan menginginkan kita supaya memiliki kehidupan yang selalu berserah kepadanya. Berserah berarti percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan berarti kita percaya kepada keberadaan Tuhan sebagai penolong, sebagai pribadi yang sanggup melepaskan kita dari semua masalah kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada beberapa pengertian yang saya catat yang dapat membantu kita memahami apakah ketika kita bergumul dengan masalah, kita sedang berserah atau menyerah. Dikutip dari idntimes.com berikut adalah perbedaan antara orang yang menyerah dan orang yang berserah. Yang pertama, menyerah menandakan seseorang tidak memiliki harapan lagi. Sedangkan berserah berarti masih memiliki harapan. Saudara, salah satu penyebab seseorang mudah menyerah adalah dikarenakan ia sudah tidak memiliki harapan lagi. Ia merasa seperti berjalan di jalan ketidakpastian. Karena merasa semuanya tidak pasti, ia pun lebih memilih untuk menyerah sebelum mencoba dengan baik. Sedangkan orang yang berserah tahu bahwa untuk bisa berjuang menjalani hidup, ia harus selalu memiliki harapan di dalam Tuhan dan percaya bahwa dirinya mampu melewati segala rintangan yang ada. Yang kedua, menyerah membuat seseorang tidak akan mau berjuang lagi. Sementara berserah masih mau berjuang. Karena sudah tidak memiliki harapan lagi, orang yang mudah menyerah pun tidak akan mau lagi berusaha dalam mewujudkan mimpinya. Mereka akan berpikir lebih baik berhenti di tengah jalan daripada membuang waktu dan tenaga untuk sesuatu yang belum pasti. Sementara orang yang berserah yakin selama mau berjuang dengan keras, ia pasti akan mencapai tujuannya dengan baik. Ia juga yakin bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia. Yang ketiga, orang yang gampang menyerah tak memiliki semangat lagi dalam hidupnya. Tetapi semangat orang yang berserah tak akan pernah padam. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukan hal yang mengejutkan jika orang yang mudah menyerah akan mudah pula kehilangan semangat dalam hidup. Bagi mereka, kata semangat ada di urutan terakhir.
dan kata putus asa menempati urutan pertama. Tetapi semangat orang yang berserah tak akan pernah padam. Bahkan semakin sulit rintangan yang harus mereka lalui, maka akan semakin tinggi pula semangat yang ia punya. Haleluya. Yang keempat, orang yang mudah menyerah akan mudah melepas mimpinya. Namun bagi orang yang berserah, ia yakin mimpinya pasti akan terwujud. Saudara, orang yang mudah menyerah akan sangat gampang melepas mimpinya. Mereka tak pernah mau berjuang secara maksimal untuk meraih mimpinya. Jika mereka rasa sudah tidak ada harapan lagi, maka mereka akan segera meninggalkan mimpi tersebut. Namun, bagi orang yang berserah, mereka yakin cepat atau lambat mimpinya akan terwujud. Oleh karena itu, mereka akan berjuang dengan sangat keras dan tak akan mudah melepaskan mimpinya. Yang kelima, saudara, orang yang mudah menyerah berjuang dengan kekuatannya sendiri. Sedangkan orang yang berserah tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dirinya. Haleluya. Biasanya orang yang mudah menyerah hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai usaha yang telah mereka lakukan selama ini. Bahkan mereka lebih sering menggerutu daripada berdoa. Sedangkan orang yang berserah tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai usaha yang telah ia lakukan. Mereka yakin bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi mereka akan lebih bersabar dalam segala hal. Saudara, dari 5 hal tersebut di atas, kita dapat melihat contoh dari Alkitab, contoh nyata dari kisah Yusuf dan Yakub. Yusuf dan Yakub adalah orang yang tidak pernah melepaskan mimpinya. Yakub harus bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Sekalipun Yakub ditipu pamannya Laban, pamannya menyuruh dia bekerja selama 7 tahun, yang katanya setelah 7 tahun dia bekerja, dia akan memperoleh Rahel. Namun pada kenyataannya, pamannya tersebut memberikan Lea kepada Yakub. Kemudian pamannya menyuruh Yakub bekerja lagi selama 7 tahun. Yakub tidak putus semangat. Dia melakukan 2 kali 7 tahun. Dia melakukan 14 tahun itu demi mewujudkan mimpinya, demi dia mendapatkan Rahel untuk menikah dengan Rahel. Kemudian yang kedua adalah Yusuf. Yusuf itu bermimpi 2 kali di dalam hidupnya. Yang pertama, ketika Yusuf dan saudara-saudaranya sedang berada di ladang dan mengikat berkas-berkas gandum mereka, maka tiba-tiba berkas gandum Yusuf itu berdiri tegak di antara berkas-berkas gandum saudara-saudaranya. Kemudian mimpi Yusuf yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang akan sujud menyembah kepadanya. Wow, saudara, mendengar mimpi Yusuf ini, saudara-saudaranya jelas marah. Saudara-saudaranya iri hati, cemburu dengan Yusuf karena Yusuf adalah anak kesayangan bapaknya. Kemudian dimulailah perjalanan penderitaan Yusuf. Karena saudara-saudara tidak senang akan mimpi Yusuf, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf dijual, bekerja di rumah Potifar, Yusuf masuk penjara, kemudian Yusuf dilupakan juru minuman kerajaan. Perjalanan penderitaan Yusuf ini sangat berat, saudara. Hari-hari yang dia lalui, tekanan-tekanan yang dia alami, begitu sangat berat. Namun apakah Yusuf berhenti sampai di situ? Allah tidak melupakan Yusuf dan mimpinya. Allah melihat setiap kesetiaan Yusuf selama hari-hari penderitaan yang dia lalui. Dan Allah mengangkat Yusuf
menjadi orang kedua yang berkuasa di tanah Mesir. Allah memilih Yusuf untuk Yusuf bisa menjadi penyelamat bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini, ketika doa-doa kita belum dijawab Tuhan, kita sedang bergumul untuk pemulihan keluarga, bergumul untuk pasangan hidup, bergumul untuk mencari pekerjaan, bergumul untuk sakit penyakit, atau apapun pergumulan berat yang sedang kita alami. Dan sepertinya kita tidak ada harapan, dan kita mulai kehilangan semangat untuk mendoakan pergumulan kita. Apakah kita akan menyerah, putus asa, dan mempersalahkan Tuhan karena tidak menjawab doa kita? Kita mulai mempersalahkan Tuhan karena kita merasa Tuhan tidak sayang kita dan tidak adil terhadap kita? Atau kita akan tetap bersemangat dan tetap percaya bahwa pengharapan kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan, bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kita? Apakah kita masih percaya mujizat Tuhan, bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita? Saudara, apakah kita masih percaya ketika kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menceritakan ada banyak tokoh di Alkitab ketika mereka mengalami suatu pergumulan, mereka tertekan, depresi, putus asa, dan ingin mengakhiri hidup. Bahkan mereka ingin mati, namun Tuhan menolong mereka melewati semua pergumulan. Tuhan hadir di masa-masa kesusahan mereka, di masa-masa depresi dan putus asa mereka, dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Mari belajar bersama dari kisah Ayub. Saudara, Ayub adalah orang yang benar dan saleh di hadapan Allah. Selain itu, Ayub juga orang yang kaya. Kalau Ayub hidup di masa sekarang, Ayub merupakan figur orang yang sempurna. Dia takut akan Tuhan, hidup benar, dan memiliki banyak kekayaan. Namun Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub dengan sangat berat. Kematian anak-anaknya secara mendadak, penyakit kulit yang diderita, dan harta kekayaan yang lenyap seketika. Bahkan istri Ayub meminta Ayub mengutuki Allahnya lalu mati. Demikian pula sahabat-sahabat Ayub datang menghiburnya. Mereka mempersalahkan Ayub. Mereka berpikir bahwa Ayub menderita karena dosa-dosanya. Saudara, di dalam keadaan yang sangat menderita itu, Ayub pun pernah mengalami putus asa. Ia bahkan berharap agar Tuhan membunuhnya. Ia ingin mati. Dalam Ayub 6 ayat 8-9 firman Tuhan berkata, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Di tengah penderitaan itu, saudara, Ayub tidak mempersalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang dialaminya. Ayub tetap setia dan percaya sampai akhir hidupnya dalam mengikuti Tuhan. Dan pada akhirnya Ayub dipulihkan oleh Tuhan setelah ia selesai menjalani pencobaan iblis yang Allah izinkan terjadi atas dirinya. Ayub pasal 1 sampai pasal 41 menceritakan semua penderitaan dan pergumulan yang Ayub alami. Namun pada pasal 42 Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Haleluya. Tuhan menggantikan semua yang hilang dari hidup Ayub 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Tuhan memberikan Ayub anak-anak, harta benda dan kekayaan, bahkan umur yang panjang. Ayub melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat Tuhan belum menjawab doa-doa saudara, di saat sakit penyakitmu belum disembuhkan Tuhan, di saat persoalan rumah tanggamu belum dipulihkan, usaha yang saudara rintis mengalami kegagalan,
bahkan bangkrut. Apapun yang saudara alami hari ini, jangan menyerah, tapi berserahlah kepada Tuhan, karena Dia yang pegang kendali atas hidup saudara dan saya. Kita bisa saja kehilangan segalanya, tapi jangan pernah kehilangan pengharapanmu, saudaraku. Teruslah berusaha, tetaplah berdoa, dan percayalah Tuhan akan tolong saudara. Seberat apapun pergumulan yang engkau alami, Dia pasti tolong saudara. Seperti Ayub yang dipulihkan Tuhan. Ayub diberkati Tuhan lebih dari sebelumnya. Tuhan yang sama akan menolong saudara dan memulihkan kehidupan saudara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada suatu kesaksian. Saya mengenal baik wanita ini. Saya sangat dekat dengan wanita ini. Saya tahu kisah hidup wanita ini. Dia memiliki kisah hidup seperti Ayub, saudara. Dia kehilangan seluruh anggota keluarganya, semua harta bendanya, kehilangan tempat usaha pada kejadian gempa bumi tsunami 28 September 2018 yang silam. Hari-hari yang dilalui wanita ini sangat berat dan penuh air mata. Setiap hari menangis, setiap hari menangis. Dia begitu tertekan, depresi, saudara. Namun satu hal yang saya pelajari dari kehidupan wanita ini, dia tidak menyerah. Setiap hari menangis, setiap hari pun dia datang di kaki Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Dia tidak tahu, dia harus berdoa bagaimana, dia harus bilang apa sama Tuhan. Sepertinya kata-katanya sudah tidak ada lagi, dia cuma menangis, berlutut, menangis, menyembah, menangis, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat hati wanita ini. Tuhan mengasihi wanita ini. Dan Tuhan melihat bahwa dia tidak menyerah. Tuhan memulihkan kehidupannya. Tuhan memulihkan hatinya. Tuhan memberikan kekuatan dalam hidupnya. Saudara, Tuhan mengembalikan semangatnya. Apa yang hilang di masa lalu, saat ini saya menyaksikan Tuhan sanggup menggantikan semua yang hilang di masa lalu. Tuhan gantikan dengan luar biasa saat ini. Sekalipun dia kehilangan anaknya yang dikasihinya, namun saat ini Tuhan mempercayakan suatu pelayanan anak, di mana ada begitu banyak anak-anak yang dia boleh bimbing untuk datang kepada Tuhan. Tuhan mempercayakan begitu banyak anak-anak di dalam pelayanannya. Dan Tuhan juga mempercayakan tempat usaha yang baru, bisnis yang baru, ada hal-hal yang baru yang dia boleh kembangkan. Tuhan menggantikan apa yang hilang di dalam kehidupannya di masa lalu. Tuhan gantikan dengan luar biasa saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat firman Tuhan yang terakhir, saya bacakan dalam Yakobus 1 ayat 1-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Saudara, semua pergumulan, masalah yang kita alami tidak akan membuat kita menjadi lemah, tetapi akan membentuk iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tantangan yang berat sekalipun pasti akan mampu kita lalui kalau kita berserah penuh kepada Tuhan. Mungkin Tuhan tidak mengubah pergumulan kita, tapi Tuhan sedang mengubahkan diri kita. Tuhan mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, lebih taat, dan lebih berserah. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang bertindak
dan mengambil alih semua masalah kita, dan Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Akhirnya saudaraku, jangan menyerah, tetaplah berserah. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari siapkan hati dan pikiran saudara, dan kita akan masuk dalam penyembahan dan doa-doa syafaat kita. Mari sekali lagi kita datang menghadap Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sekali lagi lakukan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu, Tuhan. Mujizat Tuhan selalu ada bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sebelum kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, mari sekali lagi sembah Tuhan. Angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami menyembah kekuatan. Haleluya, untuk keselamatan kami. Haleluya,
Terima kasih Tuhan. Engkau begitu sempurna bagi kami Tuhan. Tangan-Mu yang ajaib begitu luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Engkau akan selalu melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, untuk kami lebih setia lagi dengan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau menyembah Engkau, untuk mau memberikan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jesus, Engkau baik. Karya-Mu sungguh luar biasa bagi kehidupan kami. Karya-Mu sungguh sempurna bagi kehidupan kami, seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh jemaat HCC Palu, hasil Seluk, bahkan seluruh jemaat online yang setia Tuhan, selalu mengikuti doa malam, saat teduh maupun ibadah-ibadah lainnya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang mereka berikan Tuhan untuk-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan, mereka mau datang di hadirat-Mu Tuhan, tapi Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja. Hamba berdoa Tuhan buat mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin di tengah-tengah keluarga-keluarga ini Tuhan, banyak yang memerlukan pertolongan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Pergumulan mereka begitu berat Tuhan, seakan-akan tidak mampu lagi Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau memberikan solusi. Di dalam nama Yesus Engkau memberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus Engkau memberikan jalan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan mereka hanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, mungkin jemaat hari-hari ini Tuhan sedang lemah imannya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Roh Kudus Engkau memberikan mereka kekuatan. Engkau Roh Kudus yang menopang mereka Tuhan, biar iman mereka semakin kuat. Lebih percaya dalam nama Yesus. Lebih setia di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau membangkitkan kembali Tuhan rohani mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, bangkitkan kembali semangat mereka Tuhan yang mula-mula di dalam nama Tuhan Yesus. Biar yang lama sudah tidak pernah melayani, saat ini mereka ada kerinduan kembali untuk melayani Tuhan. Yang sudah lama tidak pernah bergereja, mereka ada kerinduan kembali untuk bergereja. Yang lama Tuhan telah lari daripada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau menjangkau kembali mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau yang mengambil ahli mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau yang kembali merebut jiwa mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan, yang sakit apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kembalikan organ tubuh mereka yang baru di dalam nama Yesus, aliran darah yang baru di dalam nama Yesus, semangat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan bangkitkan di dalam nama Yesus. Biar pemulihan itu terjadi di dalam nama Yesus, kesembuhan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, khusus buat anak-anak sekolah Tuhan yang saat ini Tuhan dalam masa-masa ujian Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat, akal budi Tuhan, kepintaran, kecerdasan hanya daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar mereka menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang sukses dalam pendidikan, sukses dalam masa depannya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Hamba berdoa juga buat setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, yang ada di rumah ini Tuhan. Seluruh anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan juga selalu nyata atas hidup mereka Tuhan. Dalam pergaulan mereka Tuhan, dalam lingkungan pekerjaan mereka Tuhan. Biar nama Tuhan yang selalu dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan dari pergaulan yang tidak baik Tuhan. Tuhan jauhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tolak narkoba, LGBT, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata Tuhan. Roh Kudus melindungi mereka Tuhan. Dari siasat-siasat iblis kami tolak dalam nama Yesus. Rencana-rencana apapun yang iblis buat untuk menghancurkan generasi ini Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya generasi ini diselamatkan Tuhan. Generasi ini dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Generasi ini menjadi pribadi yang lebih setia padamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bersyukur. Satu hal yang kami percaya Tuhan, di masa-masa sulit yang kami alami Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup, tantangan hidup yang harus kami lewati Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Engkau Roh Kudus selalu menyertai kami. Engkau Roh penolong yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Engkau yang menunjukkan kami jalan keluar Tuhan. Engkau yang memberikan kami hikmat Tuhan untuk memecahkan setiap masalah. Engkau ada Tuhan di setiap hari-hari kami Tuhan, di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Bapa untuk kami tidak pernah melepaskan iman kami kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk menyerahkan setiap pergumulan masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang akan bertindak Tuhan. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Setiap masalah persoalan hidup seberat apapun, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Haleluya Tuhan. Engkau yang akan berperang di hadapan kami Tuhan. Dan kami hanya diam saja. Kami akan melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, kan kami akan berperang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan Engkau adalah panglima perang kami, pahlawan perang kami Tuhan, kekuatan kami, kota benteng kami Tuhan. Haleluya, kami akan merebut kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan melewati semua tantangan-rintangan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa, kami sepakat, kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami membawa untuk setiap keluarga di dalam rumah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak masalah, tantangan, persoalan hidup yang dialami oleh setiap keluarga anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh pemecah belah, dalam nama Tuhan Yesus, roh pemecah belah dalam keluarga, kami ikat, kami patahkan kekuatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar tutup bungkus keluarga, setiap rumah tangga dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikan Tuhan kasih yang mula-mula antara suami dan istri Tuhan. Terjadilah mujizat pernikahan di Kana di setiap keluarga dalam rumah ini. Dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, ada hubungan yang baik mulai terjadi antara orang tua dan anak Tuhan. Ada pemulihan Tuhan, ada kesembuhan batin, kesembuhan luka batin mulai terjadi Tuhan. Engkau Allah yang menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau sanggup jamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup menegur Tuhan yang salah dalam nama Tuhan Yesus. Dan memperbaiki setiap kesalahan kami Tuhan. Kami bertobat Tuhan, mewakili setiap keluarga Tuhan. Kami bertobat, minta ampun di hadapan Tuhan. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan jemaat Tuhan, pulihkan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mulai menjamah dan menyembuhkan setiap hati Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap keluarga dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan keluarga-keluarga hari demi hari Tuhan. Pulihkan hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan yang rusak Tuhan. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap masalah ekonomi yang mereka alami Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Berikan Tuhan suatu usaha yang baru, hikmat yang mereka boleh membuka usaha yang baru Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan Tuhan suatu pengetahuan dalam Tuhan menjalankan usaha dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Tuhan pertemukan Tuhan dengan orang-orang yang tepat yang menolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami menyerahkan setiap keluarga rumah tangga dalam rumah ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk mujizat kesembuhan dalam setiap keluarga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersuka cita malam hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami sudah menyampaikan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan di akhir doa kami pada malam hari ini Tuhan, kami terus berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Indonesia diberkati dalam nama Yesus. Indonesia dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia. Semua kota-kota yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke dipulihkan dalam nama Yesus. Dimerdekakan dalam nama Yesus. Belas kasihan Tuhan turun. Kegerakan Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk pandemi yang melanda bangsa dan kota kami Tuhan. Kami hanya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas kota dan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk vaksinasi yang sedang berjalan. Tuhan campur tangan biar semuanya bisa berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Engkau berkati pemerintahan yang ada, kemampuan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan turun atas setiap mereka sehingga program vaksinasi Tuhan bisa berjalan dengan baik. Semua kota-kota, semua desa-desa bisa terjangkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat jiwa-jiwa yang ada di Indonesia, yang ada di kota-kota yang belum percaya kepada Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan turun dalam nama Yesus. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kami rebut jiwa mereka dalam nama Yesus. Roh Kudus berkarya bagi setiap mereka. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mereka juga diselamatkan. Kami rindu mereka juga mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Kami rebut jiwa mereka dalam nama Yesus. Kami doa juga Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sudah mulai jauh daripada Tuhan, mulai jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan turun memenuhi mereka Tuhan dalam nama Yesus. Kembalikan mereka Tuhan kepada kasih yang semula dalam nama Yesus. Mereka yang sudah mulai
mulai suam-suam kuku, mereka yang sudah mulai malas beribadah, malas berdoa, malas baca firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap mereka di dalam nama Yesus. Kembalikan kasih mereka kepadamu Tuhan, kembalikan cinta mereka kepadamu Tuhan. Setiap situasi-situasi yang membelenggu hidup mereka Tuhan, membuat mereka jauh daripada Tuhan, kami patahkan, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Bebaskan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa baru yang ada di rumah ini Tuhan, yang baru bersama-sama bergabung dengan kami. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja atas hidup mereka, biar mereka tertanam di rumah ini Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami hanya serahkan sepenuhnya setiap doa-doa, pergumulan, kerinduan kami kepadamu, sebab kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan dan doa kami. Bahkan saat ini juga Tuhan, kami doa untuk lokasi tanah gereja. Kami tahu Engkau yang paling tahu yang terbaik buat gereja ini. Roh Kudus yang menolong setiap panitia pembangunan yang ada, berikan hikmat daripada Tuhan, sehingga waktunya Tuhan kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja bagi rumah ini. Engkau menyediakan sebidang tanah sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kami, semua dalam campur tangan Tuhan. Kami hanya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersuka cita malam hari ini. Bahkan saatnya Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami. Kami percaya berkat Tuhan mengalir untuk semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang setia berdoa, yang setia menyembah Tuhan, yang setia mendengarkan firman Tuhan. Setiap tangan-tangan yang terangkat diberkati dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, rumah tangga, studi mereka diberkati. Apa yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Karena ada tangan Tuhan menolong memberkati setiap mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya,
untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.